Karena Rasulullah yusalli ala rahilatihi yutiru ala rahilatihi. Wa hada dalil aidan wadih. Idan adamu imkaniyah fi tarjih faharoba minal mas'alah. Maka dia lari dari masalah, nggak tahu, I don't know. Ya sudah, ini tidak apa-apa, namun tetap kurang. Ustadznya kurang mumpuni ilmunya, kita katakan. Wa hunaka man ya'rif walakin yukhobbi. Dan di sana ada yang tahu, namun dia pura-pura tidak tahu. Bagai kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Karena apa? Ingin cari selamat. Dan dai-dai tipe ini dai-dai melempem, seperti dai sururiyah, dai-dai roja, dai-dai yang ingin cari selamat. Di saat majelisnya banyak dari orang-orang yang bekerja di bank, lalu ditanya tentang permasalahan jual beli yang riba, maka dia akan mengatakan khilaf al ulama, kemudian lari dari masalah. Kemudian ditanya permasalahan yang jelas, mengajar perempuan tanpa hijab, ikhtilaful ulama, kemudian lari dari masalah. Semuanya khilaf kemudian lari. Kenapa? Tidak mau mentarjih. Kenapa? Karena takut dengan mentarjih menyenggol orang-orang yang mendanainya, menyenggol orang-orang yang kebanyakan ikut ngaji dengannya, nanti terkena senggolan dan terkena bacok, senggol bacok, akhirnya tidak ngaji lagi murid-muridnya. Akhirnya tidak menginfakkan lagi harta-harta mereka. Mereka akan dikatakan, wah ustadz keras. Ah ustadz ini terlalu keras. Mendingan kita cari ustadz yang lain. Maka mereka orang-orang awam seperti itu. Jika kita mengikuti mereka, justru kita yang larut menjadi busa, manhaj kita keluar. Kalau kita mengikuti arus balik mereka. Namun syariah adalah syariah. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram, maka la yakhafu laumata laimin. Tidak takut dai ahli sunnah mengatakan yang hak. Mau besok dia marah dan lari dari majelis, terserah. Mau besoknya lagi tidak menginfakkan hartanya karena marah, ya terserah. Namun al-haqqu haqqun an yuttaba, bahwa hak itu wajib untuk diikuti. Maka intabihu ba'da du'at alladhi yaqul hada amrun mukhtalafun fi, ba'da hada khalas intaha. Ini perkara yang khilaf, kemudian lari dari perkara itu. Kenapa tidak ditarjihkan? Kalau ditarjihkan, banyak yang akan lari dari majelisnya. Kesimpulannya, di sini kita perlu mentarjihkan agar keluar ucapan yang rajih dan selesai dari masalah. Lalu mana yang rajih? Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang rajih adalah qaul jumhur, al-witru mustahab wa laisa biwajib. Aina dalil kama sabaqa an Ibni Umar wa an Jabir ibn Abdullah kana Rasulullah yusalli ala rahilatihi. Hada dalil wadih. Lianna Rasulullah idza shallal maktubah nazala ilal ard wastaqbalal qiblah. Idan salat witir kana Rasulullah ala rahilatihi. Hada dalil wadih sharih wasahih muttafaqun alaih. Khalas intaha. Baqiya masalah insaf ya Ustaz. Taib, mada? Hunakal adillah al-wadihah kasyams. Seperti mentari jelasnya. Apa? Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Al-witru wajibun ala kulli muslimin. Mau dilarikan kemana wahai Ustaz? Hadis-hadis seperti ini. Taib, kita jawab. Hadis yang pertama an Buraidah. Hadisul awal an Buraidah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Witir itu adalah wajib, barang siapa yang tidak sholat witir bukan dari kelompok kami. Kita lihat sanadnya. Hadis ini bukan dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim seperti pendapat jumhur. Adalah hadis akhrajahu Abu Daud wa Ahmad wa Tahawi wal Hakim. Kulluhum min tariq Ubaidillah ibn Abdillah al-Ataki
an Abi Burdah an abihi Buraidah, sahabatnya dari Buraidah, fahadal hadithun dhaif wa illatuhu Ubaidillah ibni Abdillah al-Ataki qad qala al-Bukhari indahu manakir fala hada qala Abu Hatim salihul hadis wa qala al-Hafidh fi Taqrib saduqun yukhti idan ar-rajih huwa layyinul hadis. Maka yang rajih dia itu rawi yang hadisnya lunak, dhaif. Jika berkesendirian maka ditinggalkan. Maka di sini pendalilan yang paling kuat yang disebutkan oleh mereka hadis yang datang dari sahabat Abu Burdah ini atau Buraidah ini. Dan dia adalah hadis yang dhaif. Lalu bagaimana dengan lafaz yang jelas yang lainnya? Hadis yang kedua dari Abi Hurairah yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yutir falaisa minna." Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat witir bukan dari kelompokku. Hadis yang kedua dari Abi Hurairah diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahaweh dan Imam Ibnu Abi Syaibah yang semuanya bertumpu sanadnya kepada Waqi' anil Khalil ibni Murrah an Muawiyah ibni Qurrah an Abi Hurairah. Wa hada sanad dhaifun jiddan. Yang pertama al-inqita', terputus. Muawiyah ibnu Qurrah lam yasma' min Abi Hurairah. Qala Ahmad lam yasma' Muawiyah ibni Qurrah an Abi Hurairah syai'an wala laqiyahu, bahkan tidak pernah bertemu. Maka bagaimana meriwayatkan di sini? Dan yang kedua Al-Khalil ibnu Murrah yang ada di dalam hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari fihi nadhar. Wa intabihu qaul Al-Bukhari fihi nadhar arada bihi dhaifun jiddan yutlaq ala jarhi syadid kama daqarahu Al-Iraqi fi alfiyatil hadis di syairnya Zahibun matrukun au fihi nadhar wa sakatu anhu bihi la yu'tabar. Maka lafaz-lafaz seperti dahibun, matrukun au qala al-Bukhari fihi nadhar, maka dia itu la yu'tabar, tidak diangkat hadisnya, maknanya dhaifun jiddan. Dan bahkan Imam Al-Bukhari selain mengatakan fihi nadhar juga disebutkan di dalam At-Tirmidzi di sunannya dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa rawi ini dikatakan oleh Al-Bukhari munkarul hadis. Maka dari sini kita mengetahui apa makna fihi nadhar. Maknanya munkarul hadis, hadisnya selalu berkesendirian, tidak pernah diikuti oleh ulama yang lain. Maka ini termasuk dari jarah syadid. Maka berkata Imam Ad-Dhahabi di dalam Mizan Al-I'tidal, wa naqala Ibnu Al-Qattan an Al-Bukhari qala kana kullu man qultu fihi munkarul hadis fala tahillu riwayah anhu. Maka berkata Imam Al-Bukhari, jika berkata Imam Al-Bukhari munkarul hadis, maka tidak halal periwayatan dari dia, maknanya dhaifun jiddan. Maka para ulama mengikuti ucapan Imam Al-Bukhari ini, sehingga berkata Abu Daud atau Yalisi kepada Khalil ibnu Murrah, dalun mudil, dan berkata Abul Hasan Al-Kufi, dhaiful hadis matrukul hadis. Wa qala Ibnu Hibban munkarul hadis anil masyahir katsiru riwayah anil majahil. Idan hadal hadis dhaifun jiddan karena Al-Khalil ibnu Murrah munkarul hadis, dhaifun jiddan. Maka dua hadis semuanya dhaif. Dan yang ketiga hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang kami sebutkan tadi. Qala Abu Ayyub Al-Ansari anin Nabi, al-witru wajibun ala kulli muslim, bahwa witr itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Hadal hadis barakallahu fikum akhrajahu At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir wa fi sanadihi min tariq As'ath ibnu Sawar
Ani Zuhri an Atha ibni Yazid al-Laitsi dari Abi Ayyub al-Ansari. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Kenapa? Li'anna As'as ibnu Sawar telah didhaifkan oleh para ulama. Maka disebutkan As'as ibnu Sawar dha'afuhu. Wa ma dzalik qad khalafuhu jamaah min ashabi Zuhri hina yarwun anhu bilafadz al-witru haqqun wa huwa mauquf min qauli Abi Ayyub al-Ansari. Maka di sini hadisnya dikatakan hadis yang mungkar karena rawi dhaif As'as ibnu Sawar wa huwa dhaif wa yukhalifu min as-siqat min tulab Imam Az-Zuhri. Maka As'as ibnu Sawar yarwi ani Zuhri qala an Abi Ayyub anin Nabi marfu'an wa huwa dhaif yukhalifu ashab Imam Az-Zuhri, yang mana seluruh murid-murid Az-Zuhri yang thiqat meriwayatkan dari Atha dari Abi Ayyub al-Ansari min qaul Abi Ayyub wa laysa min qaulin Nabi. Idan hadal hadis mungkar wa hadis mungkar dhaifun jiddan. Maka hadis Abi Ayyub kita tinggalkan juga mungkar, yang rajih mauquf, yang marfu mungkarul hadis. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud tadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dari Nabi, al-witru wajibun ala kulli muslim. Hadis Ibnu Mas'ud aidha dhaifun jiddan. Akhrajahu al-Bazzar wa fi sanadihi min tariq Jabir an Abil Ma'syar an Ibrahim an Al-Aswad an Abdullah ibni Mas'ud dari Nabi. Al-witru wajibun ala kulli muslim. Hadal hadis an Abdullah ibni Mas'ud aidha dhaifun jiddan, karena di sanadnya tadi ada Jabir wa huwa ibnu Yazid al-Ju'fi wa huwa matruk muttaham bil kadzib, di mana dia rawi yang ditinggal, dilempar hadis-hadisnya ke tong sampah, muttahamun bil kadzib, terduga pendusta. Maka berkata Ibnu Sa'ad wa kana dhaifan jiddan fi ra'yihi wa hadithihi. Dia adalah rawi yang sangat dhaif dari madhabnya dan dari hadisnya. Maka berkata Imam An-Nasai dan Imam Ad-Darqutni matruk, hadisnya dilempar ke tong sampah. Kalimat matruk maknanya dhaifun jiddan. Wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi Amir ibnu Syarahil yang sejaman dengan Jabir telah mengatakan kepadanya, ya Jabir, la tamutu hatta taqribu ala Rasulillah. Maka tidaklah kamu wahai Jabir terus menerus berdusta kepada hadis Nabi. Qala Ismail ma madha al ayyam wa layali hatta utuhima bil kadzib. Maka tidaklah akhirnya lama kelamaan Jabir ibn Yazid al-Ju'fi ditinggal hadisnya dikarenakan praduga pendustaan. Maka berkata juga Al-Maimuni berkata kepada Ahmad ibn Khadash, yatahim hadithahu bil kadhib man tu'ina fihi fa inama yut'anu bima yakhafu minal kadhib. Maka tidaklah orang ini dijauhi, iya dikarenakan dia praduga, prasangka dari pendustaan. Maka hadis Ibnu Mas'ud ada Jabir ibnu Yazid al-Ju'fi matruk muttaham bil kadhib. Dan yang terakhir hadis Ibnu Abbas di saat qala Rasulullah SAW mustabsyiron memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, innallaha jalla wa ala zadakum salah wa hiya al-witru, bahwa Allah menambah kepada kalian salat, yaitu salat witir. Kita jawab pertama, dalilnya tidak jelas kalau ini, karena Allah menambah salat, banyak salat yang bukan wajib, bukan salat 5 waktu, seperti Allah menambah salat duha tambahan dan bukan hukumnya wajib, dan salat kusuf, salat gerhana bukan wajib, dan salat nawafil yang lain seperti qabliyah wa ba'diyah ditambah dari salat wajib tapi bukan wajib. Maka di sini lafadznya tidak sharih. Selain tidak sharih kita jawab aidu ghaira sahih. Idan naqul hadal hadis alladhi ustudilla bihi
fa innallaha zadakum as-salah wa hiya al-witr lafduhu ghairu sharih wa adillatuhum ghairu sahih. Hadisnya dhaifun jiddan. Akhrajahu Imam Ad-Darqutni akhrajahu Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Maka dari jalan An-Nadr Abu Amir atau Abu Umar an Ikrimah an Ibni Abbas, dan An-Nadr di sini adalah Ibnu Abdurrahman, dan Nadr Ibni Abdurrahman tarakuhu, telah ditinggal hadisnya. La syai'. Qala Al-Bukhari munkarul hadis. Maka Imam Al-Bukhari jika mengatakan munkarul hadis, katanya tadi tidak halal untuk meriwayatkan hadisnya. Idan haram an yarwiya anhu, idan matruk. Faidan al-khulasah barakallahu fikum. Kita telah mengetahui sekarang pendalilan al-adillah min qaul Abi Hanifah. Naqul adillatuhum sharihah ila fil akhir walakin ghairu sahihah. Adillatuhum sharihah. Al-witru wajibun ala kulli muslim. Al-witru haqqun ala kulli muslim wa man lam yutir falaysa minna. Adillatuhum sharihah walakin ghairu sahihah. Wa fil akhir adillatuhum la sahih wala sharih. Mada innallaha zadakum as-salah wa hiya al-witru. Zadakum as-salah qad rubama sunnah ka salati duha, ka salati al-lail, tahajud wa tarawih wa ila akhir. Faidan hadhil khulasah. Kesimpulannya, kita telah sebutkan ikhtilaf di kalangan para ulama yang rajih qaul jumhur wa salatul witr mustahabbah, mandubah, sunnah, bukan wajib, dan pendalilannya telah kami sebutkan, dan bantahan kepada yang mengatakan wajib telah kami sebutkan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa